Namun urusan kita kepada Allah itu urusan hati. Bisakah menerima? Jika hakikatnya dikabulkan oleh Allah, hati kita menerima, walaupun pada kenyataannya gagal, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza talabtaha billah tayassara amruha wa sahula qada'uha. Jika engkau memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, maka akan mudah, akan gampang untuk dikabulkan, untuk diwujudkan. Wa in talabtaha bi nafsika sawba qada'uha wa ta'assara amruha. Jika engkau meminta kepada dirimu, mengandalkan dirimu, kekuatan dan kemampuan yang ada pada dirimu, ta'assar, akan menemukan kesulitan-kesulitan, ya. Dan sa'uba qada'uha, pasti sulit untuk dikabulkannya, untuk diwujudkannya. Ketika kita mendengar penjelasan seperti ini, tentu kita bertanya-tanya, kok banyak orang di dalam menjalankan kesuksesan, di dalam menjalankan usahanya, di dalam menjalankan semua urusannya, banyak diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita lihat dia seorang tarikus shalah yang meninggalkan salat, seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan ini? Apa ada hubungannya? Padahal di dalam menjalankan studinya seorang mahasiswa, di dalam menjalankan pelajaran, di dalam menjalankan fakultas yang ia tekuni, ia menemukan kesuksesan. Padahal di dalam ia menjalankan pendidikan tersebut banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memohon kepada Allah, tidak mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan mudah. Perlu diketahui, yang perlu kita ketahui untuk menjawab ini, yang pertama, bahwasanya takdir dan ketentuan Allah itu tidak diputus oleh ibadah seseorang atau oleh maksiat seseorang, tidak diputus oleh pelanggaran dan maksiat seorang hamba. Ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu juga belum tentu harus berjalan dengan mulus sesuai dengan permintaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksana listrik yang ada di kabel itu, takdir dan ketentuan Allah itu laksana listrik. Listrik yang berjalan, yang tetap mengalir, tidak akan terputus. Jika terputus arus listriknya, maka mati lampu. Maka jika terputus arus takdir dan ketentuan Allah yang ada pada seorang hamba, jika Allah menghentikannya, katakan satu saraf yang putus, maka terjadi stroke. Itu satu ketentuan Allah yang Allah tidak berikan kepada seorang hamba. Itu yang perlu diketahui. Artinya takdir dan ketentuan Allah tidak harus berjalan kepada seorang hamba karena ibadahnya dan pengabdiannya, bukan. Atau sebaliknya, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus terhenti karena pelanggaran dan maksiatnya seorang hamba yang ia lakukan. Tidak harus seperti itu. Namun takdir dan ketentuan Allah itu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan yang Allah tentukan, yang mana takdir dan ketentuan Allah itu tidak dibatasi oleh apapun, baik dengan ibadah apalagi dengan maksiat, tidak, tetap berjalan sebagaimana biasa, tergantung Allah yang berkehendak. Cuma bedanya, orang yang minta pertolongan kepada Allah sebelum melakukan sesuatu, perbuatannya itu dapat taufik, dapat hidayah, dapat inayah, dapat pertolongan barokah di dalamnya, ada keberkahan.
Itu bedanya. Orang-orang non-muslim mendapatkan kesuksesan orang urusan dunianya, ya. Namun bukanlah keberkahan itu dilihat dari ia bisa menikmati di dalam urusan dunianya, mau kemana mau ke sana bisa, bukan seperti itu. Namun keridhaan, harapan tertinggi yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Jawaban yang nomor 2 untuk dalam masalah ini, ya. Al-Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kalimat ini, bahwasanya segala sesuatu itu terhenti jika tidak minta pertolongan kepada Allah. Segala sesuatu itu akan menemukan kesulitan jika tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kalimat ini diarahkan kepada orang-orang yang sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang sudah di dalam hatinya itu ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran ini diarahkan khitabnya kepada orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang yang ingkar, kepada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan tertujukan pelajaran ini kepada mereka. Karena apa? Ini bicara pertolongan dan keberkahan tidak di dalam. Takdir dan ketentuan Allah tetap berjalan sebagaimana biasa. Yang penting Allah berkehendak. Oleh karena itu, jika kita kembalikan kepada orang itu kok stroke, gak bisa berjalan, gak bisa ngomong. Kalau dia tanya menurut ilmu kedokteran, karena ada fungsi tubuh, karena ada fungsi salah satu tubuh yang tidak aktif, satu saraf yang tidak berfungsi, atau satu otot yang sudah lemah, sehingga terjadi seperti ini. Kenapa? Karena para ulama tabi'ah, para ilmuwan alam itu memandangnya, mengamatinya berdasarkan kepada keilmuan yang terjadi di alam, tidak melihat masdar sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hakikatnya takdir dan ketentuan Allah terjadi untuk hamba seperti itu, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam konteks keimanan, dalam rel keimanan tetap tidak berubah sama sekali keimanannya, karena diberi musibah, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mau mengangkat derajatnya. Minimal Allah ingin menghapus dosanya. Inilah pelajaran yang sebelumnya, bahwasanya pintu makrifat Allah itu, bentuk pengenalan kita kepada Allah, ada 2 jalan yang Allah berikan. Allah yang memberikan. Yang pertama dengan jalan pintas. Jalan pintas itu berupa musibah, berupa ujian, berupa kehinaan, dan segala macam yang tidak menyenangkan. Itu pintu makrifat, jalan pintas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua, pintu makrifat itu ditempuh dengan pengabdian. Cuma kalau jalan pertama itu kan jalan pintas, berarti Allah yang menginginkan kita itu untuk segera naik ke dalam kedudukan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu yang kedua ini kita yang berharap, sehingga ingin makrifat kepada Allah, kita menjalankan berbagai macam bentuk yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan berbagai macam bentuk taat, bentuk pengabdian kita kepada Allah, sehingga semua ibadah-ibadahnya dihiasi dengan sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah. Berjuang bangun malam dengan perjuangan, dengan pengabdian kita. Pintu yang kedua. Melakukan pintu yang keempat yang kita pelajari pada saat ini, bagaimana langkah pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat itu mukhlishan liwajhillah.
dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pintu kesuksesan di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah, menjalankan apa yang diwajibkan, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga dihiasi amalan-amalan tersebut dengan sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku menjadi cinta kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat baru dikunci dengan keikhlasan kepada Allah. Hebat. Ingat baik-baik. Kesuksesan di dalam mengabdikan diri kepada Allah, menjalankan segala bentuk fardu, menjauhi semua bentuk larangan, Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga adalah dihiasi dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang keempat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara ini dilakukan, pasti Allah menerima ibadah kita. Pasti kita diberi kesuksesan, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat orang yang enggak belajar ilmu, kalau ada hajat kepada Allah, ada iming-iming, ya akan gol, batu baranya sudah ditinjau, sudah ini menghayal duit miliaran, 100 juta miliar, 100 miliar, ya, dan sebagainya. Atau puluhan miliar akan dipegang di tangannya, ya. Kalau sudah ada iming-iming seperti ini, baru ingat kepada Allah. Doakan ya, doakan sukses saya. Kemana lo kemarin sholat 5 waktu nggak sholat? Bangun malam, tahajud, supaya apa? Supaya batu baranya sukses. Sekali gol, walaupun 5 miliar aja saya kayak mendadak. Bangun malam tahajud, namun sholat 5 waktunya bolong-bolong, haba'an mansura, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ibadah tahajudnya tidak ada. Karena modal utama itu adalah menjalankan kewajiban. Jangan, ini orang-orang awam yang tidak pernah duduk di majelis taklim ya seperti ini. Ada yang aneh lagi, di bulan Ramadan mau lapar, mau haus, menjalankan puasa, tapi nggak sholat 5 waktu. Ya kan aneh ini Pak. Ikut-ikutan puasa, tapi dengan pedenya ia menjawab. Ketika adzan dikumandangkan, bahkan sampai habis waktunya main gaplek, masih di depan meja catur, masih di depan meja karombolnya. Apa? Ngabuburit. Apa sambil nunggu waktu buka puasa. Alhamdulillah. Kenapa dan buritnya ditabung? Ya, biar sadar sekalian. Nah ini aneh, namanya orang ibadah sadar kalau Allah mengabulkan segala sesuatu. Namun ketika dia mau taubat, mau sadar, gak tahu caranya. Maka sehingga ketika kita belajar ilmu tasawuf, ya, akhirnya nyasar kepada guru-guru tasawuf gadungan yang dianggap orang ibadah kepada Allah itu ada kedungan. Buktinya ada nabi, ada wali. Itu kan kita yang memandangnya seperti itu. Tapi kalau diri kita jangan seperti itu kepada Allah. Hati kita kepada Allah dalam menjalankan ibadah tidak usah menoleh kepada khususiyat, kepada karomah, kepada kemuliaan, tidak usah noleh. Karena diri kita kepada Allah itu laksana budak penentuannya. Enggak ada harapan apa-apa kepada Allah kecuali hanya bentuk cinta dan ridho. Allah senang kepada kita, Allah cinta kepada itu tuh harapan utama. Ini yang dikorek-korek hati itu, bagaimana punya hati seperti itu. Ketika beribadah, ketika bermunajat, ketika bangun, ia tidak mengatakan di dalam ibadahnya, di dalam bangun malamnya, ya Allah,
Saya sudah 10 tahun bangun malam tanpa absen sehari pun. Kok karomah, kelebihan itu kok belum datang-datang? Ini bentuk ibadah yang salah, bentuk pengabdian yang salah. Apalagi masih memandang kepada makhluk Allah dalam ibadah, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam bab ini Rasulullah SAW mengajarkan untuk banyak-banyak berzikir, bacaan wirid la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, supaya tertanam di hati kita dengan bacaan tersebut apa yang tertanam di hati kita, bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan kemampuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Abdurrahman bin Auf ditawan oleh orang kafir, diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai ibunya resah dan gelisah, ya, karena anaknya ditawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, dan dipesan kepada utusan itu kepada oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah, boleh atau dilengkapkan sekalian la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adalah Habib Hasan guru kami, Habib Hasan Baharun Al-Mahmud. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah, selalu rahmat, kasih sayang Allah selalu memberikan kepada guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kalau bisa kita baca la haula wala quwwata illa billah dalam sehari semalam itu minimal 100. Nah, ini sehingga apa? Supaya apa yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, segala urusan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak memohon kepada Allah. Segala urusan yang ia dalam menjalankannya, ketika mau menjalankannya, ingat kepada Allah, tawakkal, tidak akan berhenti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan tentang keadaan Nabi Musa ketika menjelaskan kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan sabar. Sabar kalian dalam untuk menerima pertolongan tersebut. Setelah kita minta kepada Allah, kita harus ada sifat sabar. Artinya permintaan kita gak usah ada di hati kita, gak usah ada di pikiran kita, kita bayangin terus, gak usah. Setelah kita minta, pasrah kepada Allah. Ini makna wasbiru. Makna wasbiru, sabar. Innal arda lillahi yuriduha man yasha min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ingat, Allah memberikan semua ke bumi ini adalah milik Allah, dan Allah berikan itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi sekali lagi jangan merasa ibadah kita, pengabdian kita, berbagai macam bentuk taat kita, zikir kita, wiridan kita, jangan sampai merasa mengikat kudrah iradahnya Allah atau